making disciples, transforming lives. Saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan mempersiapkan Anda apabila Anda belum mendapatkan atau belum mendengarkan khotbah saya yang Natal yang sudah di-upload di YouTube. Saudara, Anda perlu mendengarkan dan sebetulnya ini juga firman yang memperlengkapi Anda untuk memasuki tahun yang baru ini, khususnya tahun menabur doa. Saya memberikan judul Start Strong. Kalau Anda ingin finish well akhir tahun ini, maka Anda perlu memulainya dengan kuat atau start strong bersama dengan Tuhan. Saudara, saya pelajari ketika saya mempersiapkan firman ini, saya teringat ada sebuah perikop di dalam Alkitab, bagaimana Yesus itu menjelaskan tentang 3 disiplin rohani yang perlu dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Dan kalau disiplin rohani ini dilakukan dengan motivasi dan hati yang benar, Yesus sendiri berkata bahwa Bapa akan melihat yang tersembunyi itu dan membalasnya. Dengan kata lain, akan ada reward bagi kita. 3 disiplin ini Anda bisa temukan di Matius 6 ayat pertama dan seterusnya. Saudara, yaitu memberi, berdoa, dan berpuasa. 3 disiplin ini kalau Anda betul-betul latih dalam kehidupan Anda, khususnya di tahun menabur ini, Anda akan melihat ada banyak tuaian. Saudara akan menuai yang namanya pahala atau reward daripada Bapa. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung lihat Matius 6 ayat pertama, dikatakan begini, Yesus memulainya dengan kata-kata demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu atau disiplin rohanimu, aktivitas rohanimu, di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi Yesus itu mengawalinya dengan membukanya dengan sebuah kalimat peringatan. Terjemahan yang lain itu bukan hanya ingatlah, tapi waspadalah atau berhati-hatilah. Berhati-hatilah di dalam Anda melakukan disiplin rohani atau aktivitas rohanimu. Jangan sampai Anda melakukannya dengan motivasi yang salah, yaitu supaya ingin dapat pujian atau dapat dilihat oleh orang. Atau untuk membuat orang lain terkesan. Karena jika demikian yang Anda lakukan, maka Anda akan kehilangan upah dari Bapa. Makanya Yesus melanjutkan dengan kata-kata begini, jika engkau memberi, jangan sampai kau canangkan seperti orang-orang munafik, engkau lakukan itu di lorong-lorong supaya dapat pujian. Kalau engkau memberi dengan tangan kananmu, tangan kirimu, jangan sampai ketahuan. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya atau memberikanmu reward. Jikalau engkau berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Ya, berdiri di depan umum di tengah-tengah jalan supaya dapat pujian atau membuat orang lain terkesan. Tapi sebaliknya masuklah ke kamarmu, kuncilah pintunya, ya, maka Bapamu melihat yang tersembunyi itu akan apa Saudara? Membalasnya atau memberikanmu upah. Itu namanya reward. Termasuk ketika engkau berpuasa, janganlah mengubah air mukamu, memasang tampang lusuh, kelaparan, gitu ya. Supaya orang lihat, wih rohani banget ya ini puasa loh. Luar biasa ya. Ini pasti dia agak kurus ini karena banyak puasa. Wah. Karena jika demikian, saudara, engkau kehilangan upah dari Bapa. Engkau sudah menerima upahmu. Tapi sebaliknya kalau engkau cuci muka, rapi, sehingga wajahmu tampak bersinar seperti kayak orang gak berpuasa, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalas atau memberikan reward ketika engkau berpuasa. Berarti 3 disiplin rohani ini kalau kita lakukan dengan benar, Anda akan menuai reward daripada Bapa. Katakan amin. Ini gak kontradiktif dengan pernyataan Yesus, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik supaya memuliakan Bapamu di sorga. Tuhan itu tidak against aktivitas rohaninya, tapi Tuhan itu ingin meluruskan atau mengajarkan bagaimana melakukannya dengan motivasi yang benar. Katakan amin. Nah kita langsung aja, tahun ini saudara, saya ingin Anda melatih
seperti kata firman, disiplin rohani yang pertama adalah memberi. Katakan memberi. Kenapa Tuhan ingin kita memberi? Alasan pertama adalah karena Bapa kita adalah seorang pemberi. Kalau Anda memberi, Anda sedang mencerminkan sifat dari Bapa. Alkitab berkata, maka kalau kamu yang jahat aja tahu pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada yang meminta. Gak ada kan orang tua anaknya minta ikan dikasih ular. Kalau orang tua yang jahat aja manusia berdosa ini tahu memberi yang baik apalagi Bapa. Makanya jangan pernah Anda meragukan. Kalau Anda minta sesuatu kepada Tuhan, minta jodoh, jangan curiga, jangan-jangan Tuhan kasih aku yang jelek. Kalau itu memang pemberian daripada Tuhan, itu pasti yang terbaik bagimu. Katakan amin. Jangan pernah curiga bahwa Tuhan itu nanti kalau memberikan rancangan, itu rancangan yang kecelakaan, yang merugikan kita, enggak. Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Jadi Bapa kita adalah pemberi. Beda dengan iblis. Iblis adalah pencuri atau pengambil, the taker. Sementara God is giver. Kenapa Tuhan ingin kita memberi? Karena memberi itu adalah sifatnya Tuhan. Bapa kita adalah pemberi. Yang kedua, mengapa Tuhan ingin kita memberi? Karena memberi adalah sebuah tindakan kasih. Memang ada orang-orang yang memberi bukan karena mengasihi. Contoh, Anda di tengah jalan Anda jengkel sama orang yang ngamen sehingga Anda itu memberi itu dengan terpaksa, dengan tidak rela, dengan tidak sukacita. Itu bukan kasih. Memang ada orang yang memberi bukan karena mengasihi. Tetapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Orang yang mengasihi pasti memberi. Katakan amin. Makanya firman Tuhan berkata Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberi atau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih Ia memberi. Begitu pula dengan kita. Kasih itu selalu memberi. Katakan amin. Alasan ketiga kenapa Tuhan ingin kita memberi. Karena memang Tuhan itu memberikan sebuah janji. Kalau kita memberi dengan motivasi yang benar, Dia akan membalasnya atau memberikan reward dalam hidup kita. Amin. Nah, ada 3 reward. Kalau kita memberi dengan motivasi dan sikap yang benar. Yang pertama, reward yang pertama adalah karakter kemurahan hati akan terbentuk dalam hidupmu. Tahukah saudara, obat penawar dari racun materialisme, cinta uang dan keserakahan itu adalah memberi. Ada pepatah berkata, kita lahir nggak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Dengan kata lain, semua dari kita, mau sekaya apa kita, di ujungnya semuanya akan kita lepas, nggak kita bisa bawa ke sorga. Waktu mati kita nggak bisa bawa apapun. Kecuali satu, kalau Anda menyimpan bukan harta di bumi, ya bukan hanya harta di bumi saja, tapi kalau Anda menyimpan harta di sorga, nanti pulang Anda akan punya harta di sorga. Makanya orang yang cuma mengumpulkan harta di bumi, menumpuk kekayaan, ujungnya Anda mau tidak mau suka, tidak suka, Anda akan melepas itu semua. Anda mau koleksi barang antik, mau semahal apapun, ujungnya nanti waktu Anda meninggal, Anda akan serahkan ke orang, lepaskan ke orang. Do you mudeng? Koleksi apa? Baju. Saya itu baru tahu loh saudara. Ya, dalam dunia baju bekas itu ada jaket sudah kusem, robek-robek, tapi harganya itu bisa mahal. Gara-gara apa? Vintage. Jaket yang dipakai sama siapa? Zaman dulu ini keluaran ini rare katanya. Saya galing-galing kepala, ini tuh jaket bulukan. Jaket udah kusem, tapi harganya bisa mahal. Dan yang beli itu kolektor. Karena apa? Nilai sejarahnya, apanya dan sebagainya. Ujung-ujungnya loh ya, waktu kita meninggal, kita akan oper ke orang. Kita nggak bisa bawa. Makanya satu-satunya adalah kita harus kumpulkan harta juga di sorga. Katakan amin. Ada ayat yang coba kita buka 1 Timotius pasal yang ke
6 ayat 17 dan sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, dan suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan apa saudara? Suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ini yang saya maksudkan, harta di sorga. Saudara, reward yang pertama, saudara, antidot dari keserakahan, materialisme, dan cinta uang itu adalah memberi. Makanya Tuhan itu latih kita pertama-tama lewat perpuluhan. Tahu nggak, ada 3 level memberi. Memberi karena kewajiban, itu level pertama. Contoh perpuluhan. Itu sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ada amin? Yang kedua itu karena Anda rela. Anda ingin memberi, Anda lihat orang tergerak untuk memberi. Anda lihat orang yang membutuhkan, Anda menolong, membantu. Itu karena kerelaan, seperti kayak misalnya di sini kalau di gereja itu ada persembahan, sukarela. Nah yang ketiga itu level gaya hidup. Orang itu memberi karena memang suka memberi, karena memang dia rutin gaya hidupnya memberi. Ini yang saya namakan penabur. Penabur itu nggak menabur benih sekali 2 kali, tidak. Penabur itu rutin dia jadwalkan kapan dia menabur, dia tahu. Makanya Alkitab katakan dia sediakan dalam berkat yang kita terima ada bagian yang namanya benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Katakan amin. Saya berdoa jemaat sampai di level ini. Bapak Ibu, saya ngomong begini nggak asal ngomong. Saya dengan istri itu berkomitmen untuk menabur atau menjadi penabur. Gaya hidup memberi. Jangan jadi orang Kristen yang mengharapkan sumbangan terus pemberian dari orang. Mengharapkan ingin diberi. Jangan saudara. Ada amin? Yang kedua, reward yang kedua. Ini ada hubungannya dengan reward yang kedua. Kalau yang pertama itu menumbuhkan karakter kemurahan hati atau menghancurkan sifat tamak dan cinta uang atau materialistis. Yang kedua adalah reward memberi adalah Anda akan hidup lebih bahagia. Anda perhatikan ya, orang yang suka memberi itu hidupnya lebih bahagia. Saya ulangi, orang yang suka memberi hidupnya lebih bahagia. Coba, loh mana ayat yang Pastor Fuji? Yesus sendiri yang ngomong. Kisah Rasul pasal yang sebentar. 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan siapa? Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia apa saudara? Memberi daripada menerima. Orang kalau dikasih kado, diberi pemberian, sukacita enggak, bahagia enggak? Bahagia. Kita enggak boleh naif. Enggak ada orang dikasih berkat, murung, menyendiri, depresi. Enggak ada. Pasti sukacita. Tapi Alkitab itu ngomong lebih berbahagia. Terjemahan yang lain itu lebih diberkahi orang yang memberi daripada menerima. Makanya kalau Anda perhatikan, orang yang suka, yang tadi saya katakan, selalu orientasinya itu mengharapkan diberi, tapi nggak pernah berpikir untuk memberi. Orang yang selalu mengharapkan sumbangan, lalu orang yang selalu mentalnya itu begini loh. Suka cerita sesuatu yang menimbulkan simpati supaya orang memberi. Ada loh tipe yang begini. Saudara, coba lihat hidupnya. Gak bahagia. Tapi anehnya orang yang suka memberi lebih berbahagia. Saudara, nggak ada yang lebih ngerti tentang Samsung ketimbang pabrik Samsung. Nggak ada orang yang ngerti Sony ketimbang pabrik Sony. Nggak ada orang yang mengerti Toyota lebih daripada pabrik Toyota. Tidak ada orang yang mengenal manusia ketimbang penciptanya. Dan Tuhan itu menuliskan dalam manual booknya Alkitab, menuliskan bahwa adalah lebih berbahagia memberi dari menerima.
Tuhan tahu apa yang bisa membuat hati manusia itu lebih bahagia. Itu ternyata dengan cara memberi. Katakan amin. Dia tahu apa yang membuat manusia itu bisa bahagia, itu memberi. Amin. Saudara, yang ke berapa? 3. Reward dari memberi yang ketiga. Tidak bisa dipungkiri, sekalipun kita tahu bahwa Tuhan ajarkan kita ini memberi bukan karena terima imbalan, tapi ada reward. Kalau kita memberi dengan hati yang benar, ternyata orang yang memberi akan diberi. Kok nggak ada amin? Lukas pasal yang ke, mana ini sebentar. Lukas pasal 6 kita baca ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Kalau nggak setuju sama ayat ini dihapus di tip X. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maksudnya begini loh Bapak Ibu. Ukuran takaran yang baik dipadatkan. Saya gambarkan itu sebagai gaya hidup kita. Gelas itu gaya hidup kita. Kalau Anda bisa memadatkan sesuatu, atau Anda mencukupkan diri di dalam level ekonomi atau status ekonomi Anda, atau tingkat gaya hidup Anda bisa cukupkan diri sampai itu bisa digoyang lalu ada sesuatu yang tumpah keluar, artinya Anda bisa di dalam berkat yang Anda miliki, di level gaya hidup Anda atau level sosial atau level ekonomi Anda ada sesuatu yang masih bisa tumpah keluar, Anda masih bisa sisihkan untuk memberkati orang, itu namanya kelimpahan. Kelimpahan itu bukan berarti Anda mencapai kekayaan tertentu, menurut ukuran Anda baru itu melimpah, tidak. Kalau begitu nggak ada ukurannya, nggak ada garisnya saudara. Kenapa? Pernah loh saudara itu, 15 tahun yang lampau pernah saya itu baptis orang kaya, anaknya orang kaya. Satu kali saya datang ke rumahnya, rumahnya itu tingkat 3 atau 4. Mewah. Lalu lewat ke jalan Pantai Mutiara. Karena mau baptis di situ. Di dalam mobil itu loh saudara, saya itu waktu itu nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Dia itu bisa mengeluh ngomong gini, dia lihat rumah-rumah di Pantai Mutiara ini. Waduh, kapan ya bisa punya rumah gede-gede begini? Itu rumahnya udah 4 lantai, gede, mobilnya mewah. Bahkan ada ruangan khusus untuk bisa persekutuan. Itu masih mengeluh kapan ya punya rumah kayak gini. Saya di dalam gini langsung, aku hanyalah debu. Lah kalau dia merasa miskin, gua apa? Nggak ada ukurannya, tahu nggak? Makanya jangan terjebak, aku akan memberi kalau aku sekaya ini. Kalau aku sudah memiliki kekayaan segini. Enggak, kelimpahan itu artinya di dalam gaya hidup Anda bisa cukupkan diri sampai Anda bisa tumpah keluar memberi kepada orang. Itulah kelimpahan. Katakan amin. Nah, Alkitab katakan, tumpah keluar, lalu apapun yang itu akan masuk dalam ribaanmu. Dengan kata lain, kalau engkau bisa memberi, engkau akan diberi. Dan ukuran yang kau pakai untuk mengukur, diukurkan kepadamu. Kalau engkau memberi dengan lapang, engkau akan juga diberi dengan lapang. Kalau engkau memberi itu nggak pakai ngundat-ngundat, Anda akan juga diberi dengan penuh kasih karunia. Kalau Anda memberi yang terbaik, pemberiannya juga akan terbaik. Kalau ada orang pinjam mobilmu, cuci mobilnya. Dikasih minyak wangi atau pewangi. Isi bensinnya, memberi itu nggak boleh separuh-separuh, katakan amin. Tapi kalau Anda minjem mobilnya orang, kembaliinnya, tolong kalau Anda minjemnya itu nggak bersih, at least pulangnya balikin bersihin. Apalagi kalau pinjemnya bersih, pulangnya kotor, waduh Anda mempermalukan nama Tuhan. Minjemnya full bensinnya, pulangnya kotor nggak dicuci, empty. Gawat saudara. Nah, kadangkala kita suka, ada garage sale, ngasih barang-barang bekas. Kita langsung ambil barang-barang bekas kita. Dan kita kasih yang bulukan, yang udah gak layak pakai, kita kasih. Jangan saudara,
Kalau nggak layak pakai, mending dibuang aja. Dan yang dipakai itu yang bagus-bagus, yang terbaik. Ada amin. Karena ukuran yang kau pakai akan diukurkan kepadamu. Ada amin. Tapi nggak bisa dipungkiri, Amsal berkata, ayat 11, ayat 25 sampai 24 sampai 25, kebalik-balik. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Sekali lagi kalau nggak setuju sama ayat ini dihapus. Ini Alkitab loh yang bicara. Makanya nggak ada orang memberi itu kekurangan, nggak ada. Nggak ada kamusnya. Kecuali kalau Anda memberi dengan motivasi ingin pamer. Motivasinya salah, Anda nggak akan dapat reward dari Bapa. Orang yang memberi, bukannya kurang tapi malah limpah. Tapi orang yang pelit, malah kekurangan. Aneh ya, tapi itulah prinsip Alkitab. Makanya Tuhan ingin kita memberi. Jemaat GMS, saya berdoa, Anda melatih iman Anda atau satu disiplin ini. Latihlah khususnya di tahun menabur ini. Bapak Ibu, lihat kalau Anda melakukan dengan hati yang benar, Anda akan melihat tuaian rohani. Amin. 3 reward ini akan menjadi bagian hidupmu. Yang kedua, masuk ke disiplin yang kedua. Berdoa, katakan berdoa. Semakin Anda sibuk, seharusnya semakin Anda meluangkan lebih banyak waktu untuk menyendiri berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan Tuhan, saudara. Kenapa saudara? Karena kita butuh. Doa itu seperti nafas, kalau kita berhenti bernafas, mati kita. Kalau kita berhenti berdoa, rohani kita mati. Semakin kita sibuk, semakin kita harus secara sengaja meluangkan waktu untuk berdoa. Ada amin? Dan doa itu ada banyak rewardnya. Kalau Anda berdoa, maksudnya kunci pintu, kunci kamarmu itu maksudnya private, jangan untuk pamer. Disiplin rohani ini bukan untuk pamer, saudara. Berdoalah bukan supaya dilihat orang. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa di depan umum. Kalau begitu pendeta nggak boleh dong mimpin doa di depan umum, konser doa. No, tapi maksudnya itu motivasimu jangan untuk mendapatkan kesan dari orang. Mengesankan orang, membuat orang impress. No. Tapi berdoalah karena ini antara hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Ada 5 reward dari doa. Yang pertama, Anda akan memiliki hubungan yang real dengan Tuhan. Karena gereja itu nggak pernah kekurangan yang namanya program. Gereja itu kalau makin dia itu diberkati, ada banyak tugas untuk kita ini bisa menjadi gereja. Tuhan memanggil umatnya, tapi jangan sampai kita ini penuh dengan aktivitas rohani, tapi kita jauh dari Tuhan. Bisa loh, karena firman Tuhan berkata banyak, di Alkitab berkata banyak orang itu memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi sebenarnya hatinya menjauh daripadaku. Kita perlu memiliki hubungan yang real, itulah sebabnya kita perlu secara sengaja membangun kebiasaan atau kehidupan doa. Berdoalah saudara, set waktu untuk berdoa. Di rumah, termasuk di mungkin di jalan, lagi nyetir, lagi ini, ada momen Anda bisa kembangkan percakapan dengan Tuhan, itu doa. Banyak orang beralasan, aku gak bisa berdoa karena aku belum ikut training doa, seminar doa. Aku gak tahu apa yang harus aku katakan di dalam doa. Saudara, Yesus berkata, kalau kamu berdoa itu jangan bertele-tele. Maksudnya apa? Doa itu bukan mantra, terletaknya itu bukan banyaknya kata-kata, tapi percakapan yang tulus dengan Tuhan. Curahkan hatimu kepada Tuhan. Saya punya CG di rumah namanya CG Harsono. Rutin kita adakan, itu intinya di rumah kita itu kumpul, menyembah bersama, lalu kita sharing firman bersama, lalu kita tutup dengan saling mendoakan. Seringkali ada momen-momen anak saya paling kecil itu saya minta doa, pasti nggak bisa, nggak ngerti, akhirnya kita tuntun ajarin doa. Nah apa yang kita ajarin itu jadi pola doa dipakai berulang-ulang, tapi namanya anak kecil. Nah banyak kali kita begitu, kita ini nggak ngerti apa yang kita katakan sehingga kita merasa bahwa kita nggak bisa berdoa. Saudara, doa itu sebenarnya komunikasi dengan Tuhan. Anytime, anywhere, Anda bisa berdoa. Katakan amin. Doa itu tidak rumit. Reward yang pertama, Anda akan punya hubungan yang real dengan Tuhan.
Tahukah saudara, fulfillment dalam hati atau kebahagiaan, kepuasan dalam batin, itu nggak ditemukan karena Anda itu memiliki banyak barang atau material. Ada orang itu kan punya hobinya macam-macam, ada yang koleksi arloji, koleksi mobil antik, koleksi apalah, punya koleksinya masing-masing, suka gitu ya. Tahukah saudara, di ujungnya kosong. Coba lihat orang-orang kaya ya, coba lihat gumaman mereka dan sebagainya. Ada banyak orang sudah memiliki segalanya, tapi masih mencari bahagia itu di mana sih? Kok aku nggak bahagia ya? Di mana letaknya bahagia ini? Aku sudah punya segalanya, tapi kok hampa, kosong. Karena ternyata bahagia itu, fulfillment di dalam batin itu, hanya kita peroleh ketika kita punya hubungan yang real dengan Tuhan. Katakan amin. Fulfill kalau kita punya hubungan relasi yang nyata dengan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, Anda akan, reward dari doa yang kedua adalah, saudara akan terhindar atau Anda tidak akan terperosok dalam keduniawian. Doa itu menjagai Anda supaya Anda tidak jatuh di dalam pencobaan. Kalau Anda mulai jarang berdoa, lihat ya, Anda akan cenderung keduniawian. Tapi kalau Anda berjaga-jaga dalam doa, itu akan menjagai Anda dari keduniawian. Katakan amin. Coba lihat aja, tes aja, barometernya begini loh. Kalau sudah mulai Anda kecenderungannya itu keduniawian gitu ya, itu tanda barometer Anda sudah mulai jarang bangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga saudara, reward yang ketiga. Anda akan memperoleh tuntunan atau Anda bisa mengenal kehendak Tuhan. Melalui doa. Tanya sama Tuhan, Tuhan akan tunjukkan. Saya tunjukin ya, saya punya pengalaman tahun kemarin. Ya, saya itu punya, hari ini tuh saya punya 3 Alkitab. Hari ini. Alkitab pertama itu sudah penuh dengan coretan, sudah gak ada space lagi untuk ditambahin coretan lagi. Makanya saya simpan, isinya itu diary, banyak tulisan, banyak janji Tuhan dari masa-masa saya bertobat itu ada di situ. Itu berharga bukan karena itunya, tapi tulisannya. Yang kedua itu juga sudah hampir penuh. Itu ada banyak tulisan, ada banyak ini, saya tambahin kertas-kertas juga, pengalaman-pengalaman, remat, janji Tuhan itu saya tulis itu kayak buku diary juga. Yang ketiga itu masih kosongan, nanti kalau sudah yang kedua penuh, saya akan ganti yang ketiga. Satu kali saudara, karena saya itu banyak traveling. Waktu pulang saya cari loh, Alkitab saya kedua kok nggak ada. Pulang dari traveling, mungkin keselip di mana, dicari, di laci, kamar, di bawah, di mana, nggak ada saudara. Waduh itu saya terpukul loh. Bukan karena nggak bisa beli Alkitab baru, tapi itu Alkitab isinya itu loh. Aduh saya sampai desperate, saya minta sekretaris saya untuk coba cari ke semua hotel saya kunjungi. Jangan-jangan keselip. Nggak ada jawaban saudara. Saya saking desperate-nya, saya minta ampun Tuhan, kok sampai hilang ini Alkitab ini. Saya nggak memberhalakan Alkitab, tapi memang isinya itu banyak diarinya. Saya desperate lalu saya minta Tuhan tolong. Saya tolong Tuhan, aku tolong. Itu dalam desperate itu doa saya itu sungguh-sungguh. Tolong Tuhan, Alkitabku ini ketemu Tuhan. Dalam hati itu ada suara saudara. Tuhan itu kalau diajak ngomong, dia itu bicara loh saudara. Itu gak hilang, itu samber di dalam rumah pokoknya. Tapi ya gak ketemu. Tapi suara itu terakhir lagi saya doa lagi desperate. Tuhan itu di ruang tamu. Saya itu tiba-tiba bergumam, Tuhan tolong Alkitab ini Tuhan. Mengingat nilainya. Ke depan kan saya bisa tunjukkan ke anak-anak ini loh papa ini ngalami begini-begini. Ini nilainya. Tolong Tuhan Alkitab ini. Tuhan bicara kedua kalinya. Kali ini bukan suara hati. Lewat televisi saudara. Waktu kita nonton, tiba-tiba ada satu kalimat penggalan kalimat. Orang itu ngomong begini. Kira-kira dalam bahasa Indonesia begini. Oh barang itu tidak gone. Kalau gone gak bisa dicari. Tapi lost, something lost itu bisa dicari. Kalimat sederhana loh, itu loh bukan Alkitab, film.
tiba-tiba ayat itu berbunyi, itu kayak ngomong sama hati saya yang tahu ini Tuhan. Saya yakin malamnya ketika doa bersama, saya ngomong gini, Papa sedih karena Alkitab Papa itu hilang, yang nomor 2 sama anak-anak. Papa sedih, tapi I know Tuhan itu ngomong sama Papa, itu gak hilang, itu berarti ada di rumah. Makanya Papa itu tenang. Oh iya Pak, itu kayaknya di baliknya itu loh Pak, di sebelah situ gini. Ya let's see ya. Itu hari Sabtu saudara. Minggu pelayanan sepanjang hari, hari Senin saudara. Tiba-tiba istri saya itu keluar dari kamar anak saya ngomong, ada kado bagimu gitu ya. Tara gitu. Saya terus terang gak surprise saudara. Seneng tapi gak surprise. I know. Soalnya Tuhan udah ngomong, saya ceritain saya itu dapat ini kata-kata ini dari movie ini, dari ini, dan Tuhan tuh ngomong itu nggak hilang. Nyata ya, saya sampai ngomong itu nggak berhenti-berhenti, Tuhan itu nyata loh. Saya sampai duduk diam, ini hal kecil loh ya. Dan memang sering, kalau saya hilang buku, saya cari-cari di mana-mana barang, tenanglah, lalu doa, Roh Kudus tolong aku. Nanti Tuhan itu akan tunjukkan. Katakan amin. Reward dari doa, Anda akan mengenal tuntunan Tuhan dan kehendak Tuhan. Ada amin. Yang berikutnya adalah, saudara akan punya ketenangan dan damai sejahtera. Filipi berkata, janganlah engkau khawatir akan segala sesuatu, tapi nyatakanlah semuanya itu di dalam segala doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, kalau Anda jarang berdoa, level stresmu tinggi. Apalagi Anda menjalani 2023 ini, segala sesuatu nggak makin mudah. Tapi kalau Anda berdoa, Anda akan punya ketenangan. Level stresmu itu rendah. Saudara, orang yang level stresnya tinggi, itu bisa muncul problem emosi dan munculnya penyakit. Asam lambungnya naik lah. Bisa sampai ada yang rematik. Gangguan imun, tiba-tiba bisa gatel-gatel. Alergi, darah tinggi. Betul atau betul? Mertua saya itu pernah punya masalah dengan gas lambung, asam lambung. Tapi nggak tahu kalau itu asam lambung. Karena apa? Telinganya sakit. Diperiksa di THT nggak sembuh-sembuh di Surabaya di sini nggak sembuh-sembuh sampai datang di Jakarta, bawa ke dokter kami, dokter langganan kita. Dokternya ngomong gini, oh ini mah masalah asam lambung, ini gendang telinganya sudah lobang, ini asam lambung Bu. Kita nggak percaya, apa hubungannya lambung sama ini? Ternyata saudara diobatin lambungnya, telinganya sembuh. Ternyata gasnya itu bisa naik ke kerongkongan sini dan ini gas itu bisa naik, ada saluran ke telinga ini loh. Makanya orang yang punya asam lambung itu bahaya, yang sampai keluar bisa GERD, bisa kemana-mana. Saya nggak ngomong mertua saya stres, tidak. Tapi orang yang stres itu bisa gangguan asam lambung, muncul penyakit-penyakit yang dan lain sebagainya. Makanya Anda perlu berdoa, banyak berdoa, katakan amin. Karena orang yang berdoa akan tenang dan punya damai sejahtera. Yang kelima, reward yang kelima adalah Anda akan melihat kuasa Allah bekerja. Doa itu mendatangkan kuasa Tuhan. Kalau Anda jalani kehidupan ini dengan kekuatanmu sendiri, sulit saudara. Makanya banyak berdoa, banyak kuasa, sedikit berdoa, sedikit kuasa. Karena memang doa itu mendatangkan kuasa, sehingga Anda menjalani hidup ini tidak hanya mengandalkan kekuatan Anda sendiri, tapi ada kuasa Allah. Ada amin? Sekarang masuk ke disiplin rohani yang ketiga, berpuasa. Saudara, Alkitab berkata, apabila engkau memberi, apabila engkau berdoa, apabila engkau berpuasa. Tuhan itu mensejajarkan puasa itu sama pentingnya dengan memberi dan berdoa. Banyak orang Kristen itu memberi iya, berdoa iya, tapi gak pernah puasa. Ada loh yang gak pernah puasa. Tidak menghakimi, kalau Anda belum pernah berpuasa, ayo ikut ke gerakan puasa nanti dimulai tanggal 10. 21 hari kita berpuasa, katakan amin.
Cuman kali ini clash dengan Imlek. Nah, ini sulit ini saudara ya. Tanggal Imleknya tanggal 22, tanggal 21-nya itu biasanya makan-makan, 25-nya juga makan-makan. Dua-duanya. Saya mikir-mikir gimana ini, saya juga punya situasi sulit ini. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Gini aja, tebus di belakang atau tebus di muka. Mulai tanggal 10, Anda mulai tanggal 8. Nah, supaya 2 hari itu Anda skip. Atau tebus di belakang. Selesai tanggal 30, enggak Anda lanjutkan sampai tanggal 1 dan 2. Atau 31 dan 1. Ada amin? Setuju? Oke, saya kasih solusi kan. Berpuasa. Kenapa berpuasa itu penting, Bapak Ibu? Tuhan itu mensejajarkan puasa dengan memberi dan berdoa. Karena memang ada hal-hal yang gak bisa diraih kecuali dengan berpuasa. Berpuasa itu akan membuka pintu-pintu terobosan dalam kehidupan Anda. Apa sih definisi puasa? Definisi puasa itu adalah Anda berpantang terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah makanan. Anda juga bisa tambahkan berpantang terhadap gadget, atau hobi-hobi Anda yang menyita sebagian besar waktu Anda sehingga Anda bisa memberi lebih bagi Tuhan. Ya, contohnya tadi gadget, penggunaan gadget atau menonton televisi. Anda bisa selagi Anda puasa terhadap makanan, Anda juga berpantang terhadap hal-hal itu. Atau Anda bisa tambahkan misalnya, kali ini puasa kali ini aku bukan hanya puasa berpantang terhadap makanan, tapi aku juga berpantang terhadap jenis makanan tertentu. Kalau Anda biasa makan daging, kali ini aku makan sayur saja. Buka puasanya makan sayur aja. Ada beberapa orang itu karena dia itu suka daging dan suka bakmi. Kali ini dia puasanya, dia menghindari 2 ini. Berpantang terhadap sesuatu demi keuntungan rohani, itu namanya puasa. Kalau Anda berpantang terhadap makanan demi turun berat badan, itu namanya diet bos. Itu diet, bukan puasa. Puasa itu Anda berpantang terhadap makanan demi keuntungan rohani. Loh kok bisa kita ini berpantang terhadap makanan sesuatu yang fisikal kok ada hubungannya dengan kerohanian? Karena dengan berpuasa Anda itu menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda serius dengan Tuhan dan Anda ingin memberikan waktu lebih bagi firman dan doa. Ada amin. Sama seperti Musa ketika dia angkat fisiknya, tangannya diangkat. Yosua menang terhadap Amalek. Waktu tangannya pernah turun, Yosua kalah terhadap Amalek. Loh kok ada hubungannya antara gerakan dengan fisik kita dengan alam rohani. Begitu pula dengan berpuasa. Dengan berpuasa Anda berpantang secara fisik terhadap makanan. Tapi itu punya efek atau keuntungan rohani. Katakan amin. So, saya dorong khususnya bagi Bapak Ibu yang belum pernah berpuasa, ayo jump in. Ikut aja saudara. Nanti ada bukletnya yang menerangkan bagaimana Anda berpuasa. Amin. Tapi hari ini saya akan bagikan, ada banyak reward. Alkitab berkata kalau Anda berpuasa dengan benar, Anda tidak berpuasa untuk mencari pujian, Tuhan itu akan membalasnya. Ada reward, ada upah yang Tuhan berikan. Reward yang pertama, catat baik-baik. Saudara, Anda akan, gini, saya ceritakan kisahnya aja dulu. Murid-murid Yesus itu pernah disarankan oleh Yesus untuk berpuasa. Waktu itu ada seorang tua yang anaknya itu kerasukan roh yang membisukan, kata Matius, tapi kata Markus itu roh yang membuat dia itu ayan, sakit ayan. Roh ini memunculkan manifestasi yang dahsyat. Dibanting-banting, diseret-seret ke air dan api untuk membinasakan anak ini, kejang-kejang, ya berguncang-guncang gitu ya. Nah ternyata murid-muridnya itu gagal mengusir setan ini. Lalu Yesus datang, lalu orang tuanya please do something. Saya sudah bawa anakku ke murid-murid tapi gagal. Akhirnya Yesus berkata enggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Yesus. Sekali tengking setan keluar. Lalu murid-muridnya tanya, Yesus kenapa kami tidak bisa mengusir setan ini? Yesus berkata karena engkau kurang percaya. Kalau engkau punya iman biji sesawi, kalau engkau enggak ragu-ragu, engkau bisa memindahkan gunung. Tapi dikasih tanda kurung, Yesus memberikan kalimat lanjutannya.
Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berarti ada hal-hal tertentu, ada problem-problem tertentu. Anda hanya akan alami terobosan dengan Anda tambahkan doa Anda dengan puasa. Katakan amin. Dalam konteks murid-murid Yesus ternyata begini loh, ini bukan karena roh jahatnya itu kuat, terlalu kuat sehingga nama Yesus kurang, sehingga perlu ditambahin puasa. Tidak. Problemnya itu di ragu-ragunya murid-murid. Karena apa? Karena mereka itu sedang dealing dengan roh jahat yang membandel. Yang demonstrasi manifestasinya itu menimbulkan keraguan-raguan. Contoh ya, dalam pengalaman saya mengusir setan. Saya punya banyak pengalaman saudara. Ada setan tertentu, Anda usir dalam nama Yesus keluar, langsung keluar saudara. Ada setan-setan tertentu yang sedikit lebih bandel. Mereka itu menguji iman kita. Saya tengking, ketawa saudara setannya. Gitu. Kalau Anda ciut, karena Anda tengking terus gak mempan, terus dia ketawa, hati kita ragu-ragu. Betul gak? Ciut. Jangan ciut saudara. Kamu langsung ngomong, diam, keluar. Itu tipe yang spiritnya itu spirit Isabel. Biasanya menjengkelkan. Dia akan mengolok-olok Anda, dia akan mentertawakan Anda. Cara dealingnya begitu, itu Anda jangan terus menunjukkan kelemahan, tetap tengking dengan tegas sampai dia keluar. Jangan turun imanmu sedikit pun, jangan ragu-ragu. Katakan amin. Ada yang begini, beberapa waktu yang lalu saya doakan orang di kantor gereja, manifest. Wah, itu setannya langsung, saya cuma tuntun doa Tuhan Yesus gitu, begitu dia nggak bisa ngomong Yesus, oh ini terus dia diem aja, langsung saya pegang gitu, langsung bohong gini. Siapa kamu? Diam, keluar. Gak mau. Loh, gak mau loh saudara. Kalau saudara ketemu begitu gak mempan, terus Anda ciut. Dia gak bakal keluar sudah. Karena apa? Anda sudah ragu-ragu. Jangan langsung, waktu itu saya ngomong gini, fire, ayo kamu gak keluar menderita kamu. Kepanasan, panas, dia ngomong panas. Keluar dalam nama Yesus. Sampai dia keluar, akhirnya keluar. Kalau Anda keluar, gak mau. Itu ya, jangan diajak ngobrol. Oh nggak mau ya, ya udah ya. Kita keder kan, langsung kita nengkingnya itu udah nggak ada power karena nggak ada iman sudah. Anda ragu-ragu, Anda keder soalnya. Jangan, lebih tegas lagi perintahkan. Kalau masih nggak mau keluar, sekarang diam, jangan diajak ngobrol. Diam, keluar. Ada satu momen di Manado, ada satu orang saya khotbah, itu begini matanya, lihat saya gini. Oh ini saya tahu ini manifest ini. Gitu ya, waktu puji-pujian naik, nama Yesus jatuh dia. Menarain jatuh, lu manifest kita nyembah, nah waktu altar call itu. Dia tahu ini altar call, sebentar altar call dia bisa pergi mau keluar ke toilet. Saya minta petugas tolong pegang anak itu, anak muda, bawa ke mimbar. Dibawa ke mimbar, tahu nggak apa yang terjadi? Dibawa ke mimbar itu langsung dia begini. Saya di sini, ini dia. Dia begini. Begini. Menyeramkan loh saudara. Terus waktu Anda ketemu begitu, ya, jangan. Nggak bakal keluar setelah itu ada tenging-tenging nggak bakal keluar. Anda harus lebih garang dari setan. Katakan amin. Begitu saya langsung, kamu lihat mataku. Keluar dalam nama Yesus, dia langsung rebab muntah darah. I tell you, jangan menunjukkan sedikit pun keraguan sama setan. Ada setan yang membandel memang. Nah, dalam hidup ini ada problem-problem yang membuat kita ini putus asa. Sepertinya kayak kita ini gak punya harapan untuk bisa menang. Contoh, ikatan dosa, kecanduan-kecanduan atau kebiasaan buruk berdosa. Kecanduan nikotin, Anda sudah coba lepas dari rokok gak bisa. Pornografi, alkohol atau narkoba. Saudara, itu seperti kayak ada ikatan bondage yang kuat. Jangan cuma berdoa, berpuasalah. Katakan amin. Nanti Anda akan lihat pembebasan. Karena ketika Anda berpuasa, Anda fokus sama firman dan Tuhan. Iman Anda itu terjaga. Amin. Yang kedua, Ezra. Saya nggak punya waktu untuk membacakan ayatnya, Anda baca di rumah sendiri Ezra pasal 8. Bangsa Israel itu sudah harus kembali.
sudah masa pembuangan 70 tahun itu sudah selesai. Ada beberapa hamba Tuhan yang dipanggil untuk membangun bait suci. Salah satunya adalah Ezra. Kalau Nehemia itu membangun tembok Yerusalem. Ternyata Tuhan itu menggerakkan hati Raja Persia, Raja Artasasta. Diberikan dengan limpah-limpah persediaan emas perak untuk membangun kembali bait suci. Dikasih semuanya. Tapi karena Ezra itu malu untuk minta pengawalan dari pasukan raja untuk mengawal mereka sampai ke Yerusalem. Mereka malu, Ezra itu malu. Sementara dia tahu ada banyak musuh dan banyak pencuri atau perampok di tengah jalan. Maka Ezra memaklumkan puasa. Mereka berpuasa dan Tuhan mengabulkan doa mereka. Gak ada perampokan, gak ada musuh yang menyerang, menjarah mereka. Mereka sampai dengan sukses tanpa pengawalan, saudara. Hari ini kalau Anda merasa tahun yang lalu ada banyak berkat daripada Tuhan dicuri oleh setan. Bapak Ibu, tahun ini berpuasalah. Karena akan ada reward yang kedua, yaitu perlindungan, terobosan, dan pemeliharaan Tuhan atas kondisi finansial Anda. Katakan amin. Yang ketiga, reward yang ketiga, siapa ini? Saya jadi lupa. Anda masih bersama dengan saya, men? Bentar. Samuel itu berpuasa. Apa reward dari Samuel? Ternyata waktu itu bangsa Israel, itu kondisinya, saudara, selalu kalah sama Filistin. Dijajah, ditindas. Karena waktu itu tabut perjanjian itu pernah diambil oleh Filistin. Lalu kembali, tapi mangkrak 20 tahun di rumah Abinadab. Raja Saul itu gak pernah care dengan tabut perjanjian. Gara-gara itu Israel selalu kalah ditindas. Tapi satu kali Samuel berdiri, dia ngomong, kalau engkau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, menjauhkan dewa-dewamu, kembali kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan engkau. Mereka perang, mereka menang terhadap Filistin. Dan Samuel memaklumkan puasa dan mereka menang. Dan sepanjang hidupnya Samuel, Filistin gak bisa ngapa-ngapain Israel. Ini yang saya namakan reward ketiga, itu kebangkitan rohani. Kalau keluargamu, dirimu, keluargamu, komunitasmu, CG-mu, atau bangsa kita ingin sebuah kebangkitan rohani, harus ada umat Tuhan yang berdoa dan berpuasa. Amin. Yang keempat, Elia itu berpuasa. Elia itu menghadapi yang namanya depresi dan bergumul dengan emosi negatif. Elia itu diancam oleh Isabel untuk dibunuh. Dia melarikan diri sampai di titik depresi, mengasihani diri sendiri, depresi, bahkan punya kecenderungan untuk bunuh diri. Elia itu ngomong, aku sampai mau mati. Kalau bisa cabut nyawaku aja Tuhan. Di tengah-tengah itu saudara, dia berpuasa dan Tuhan, ada terjadi visitasi malaikat. Dan Tuhan itu memberikan apa? Memberikan harapan, kekuatan dan keberanian lewat apa? Lewat puasanya itu saudara, ia menemukan suara Tuhan di angin sepoi-sepoi. Betul ya? Saudara, Anda gak bisa remehkan orang yang ngalami depresi. Anda gak boleh berkata, gitu aja kok depresi. Rapuh kamu ini. Jangan. Saya mau tanya, saudara, kecoa itu barang yang gampang dibunuh atau menakutkan gitu? Enggak. Tapi berapa banyak Anda kalau lihat kecoa, Anda teriak-teriak. Anak-anak saya, istri saya semuanya, sampai 3 anak saya kalau ada kecoa itu wah rame. Wah gitu ya, termasuk saya sebetulnya. Pembantu saya itu tiba-tiba jalan begitu aja ada kecoa. Diambil, hidup-hidup diambil, dipegang saudara. Pembantu saya gak bisa ngomong sama kecoa aja takut, bagi kita besar. Orang yang takut ketinggian, Anda gak bisa ngomong gitu aja takut, gemeteran. Bagimu itu gak besar, tapi bagi orang yang takut ketinggian, itu real saudara. Orang yang stage fright, ngalami demam panggung, Anda ngomong gitu aja grogi. Saudara saya ini adalah orang yang sebetulnya punya itu saudara, demam panggung.
Saya tuh nggak bisa sebetulnya bicara di depan umum. Ini karena kasih karunia Tuhan aja. Ada momen-momen itu kalau kambuh, saya benar-benar sulit untuk berdiri di depan. Padahal saya udah biasa loh di depan ribuan orang. Anda tak kasih tahu. Dan istri saya tahu. Saya kasih tahu satu kali, bagimu itu biasa, tapi bagiku itu besar. Anda nggak bisa remehkan gitu aja kok takut, nggak bisa. Sama seperti orang itu punya ketakutannya sendiri-sendiri, betul ya? Ya, ada orang, saya masih ingat satu kali saya juga pernah godain, saya merasa bersalah, nggak boleh. Ada orang itu takut lihat barang cuman mainan dari buaya-buayaan. Itu ketakutan, saudara. Dilihat itu takut. Saya pernah juga bersalah, saya ikut guyonan. Bagi kita itu, wah ini aja takut, ada yang takut boneka. Tapi saudara, bagi orang itu real. Gak bisa dikontrol. Makanya kalau ada orang depresi, Anda gak boleh gitu aja depresi. Lemah banget sih kamu ini. Gak bisa. Bagi Anda itu biasa, tapi bagi orang yang ngalami, itu besar. Ada orang itu gara-gara ada ucapan negatif mungkin dari Instagram, itu dia bisa depresi loh. Bagi kita, halah gitu aja kok, nggak bisa. Orang yang depresi, bagi dia itu besar. Bagi Anda yang bergumul dengan depresi, berpuasalah. Orang depresi itu gaduh di kepalanya itu. Overthinking. Makanya Elia itu mendengar suara Tuhan itu bukan di api, halilintar, gempa bumi, bukan. Tapi Tuhan itu berbicara lewat suara angin sepoi-sepoi. Ketika Anda berpuasa, Anda fokus sama doa dan firman disertai puasa, Anda akan mendengar suara lembut Tuhan yang memberimu harapan, kekuatan dan membebaskanmu dari perasaan negatif. Amin. Yang ke berapa sekarang? Yang ke 5 ya. Yang kelima itu janda Sarfat. Janda ini rela menyerahkan makanan terakhirnya kepada Elia. Memang tidak dikatakan janda ini berpuasa, tapi prinsipnya adalah dengan berpuasa Anda itu punya reward yang kelima. Yaitu Anda akan punya kekuatan untuk menjadi berkat atau menolong orang lain. Dengan Anda memberikan apa yang seharusnya Anda pakai untuk makan, uang yang Anda pakai untuk makan, uang itu Anda bisa berikan kepada orang untuk menolong. Dengan kata lain, dengan berpuasa itu sebetulnya memberikanmu kekuatan untuk menjadi berkat. Katakan amin. Dan apa akibatnya saudara? Janda ini pundi-pundinya, dandangnya gak pernah kosong. Ada pemeliharaan Tuhan. Yang berikutnya saudara, Paulus itu berpuasa. Pernahkah saudara mengalami di sebuah musim kehidupan, di sebuah persimpangan kehidupan di mana Anda harus mengambil keputusan yang besar dalam hidup Anda, tapi Anda nggak tahu harus buat apa. Kalau Anda mengalami, berpuasalah. Karena Saulus pernah mengalami hal yang sama. Saulus ini menggebu-gebu, memburu orang Kristen, menganiaya, bahkan membunuh. Di tengah jalan menuju Damsyik, dia mengalami encounter dengan Yesus. Dia melihat sinar terang dan suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia rebah, matanya menjadi buta. Lalu dia tanya, apa yang aku harus lakukan? Dia tidak makan 3 hari 3 malam. Dia berpuasa dan disitulah tuntunan ilahi nyata. Dikirim Ananias membimbing dia sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Dari pembenci Yesus, penganiaya, jadi pengikut. Itu kan keputusan besar. Kalau Anda berada dalam persimpangan dan membutuhkan Anda itu mengambil keputusan yang besar, berpuasalah. Tuhan akan memberikan tuntunan arahan ilahi. Yang berikutnya, saudara, Daniel berpuasa. Nah, ini ada banyak reward nih, ada 4 reward. Reward yang pertama, Daniel itu berpuasa dengan tujuan supaya dia itu bisa mempertahankan kemurnian atau kesuciannya. Dia gak mau makan makanan dari raja. Kalau Anda ingin menjaga kemurnian Anda terhadap dunia yang penuh dengan kecemaran ini, berpuasalah. Yang kedua, reward yang kedua, Daniel itu dapat karunia rohani, karunia hikmat. Dia itu dikatakan lebih cerdas, dia dan teman-temannya dibanding dengan semua pesaing-pesaingnya. Yang ketiga, dia dapat promosi, diangkat di jabatan yang tinggi. Anda dapat promosi.
Yang terakhir, dikatakan dia sama teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego dikatakan lebih sehat ketimbang orang lain. Saudara, apa maksudnya? Kalau Anda bergumul dengan kesehatan, Anda bergumul dengan kesembuhan, Bapak Ibu, dengan berpuasa akan ada kesembuhan dengan kesehatan ilahi. Amin. Yang berikutnya, siapa lagi? Setelah Daniel ada Yohanes Pembaptis. Apa reward puasanya Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ini gak makan seperti orang biasanya. Dia itu cuma makan madu dan belalang dari padang gurun. Lalu dikatakan saudara, dia itu gini loh, tidak minum anggur dan lain sebagainya. Apa yang dia peroleh? Dia itu menjadi dampaknya dan pengaruh rohaninya itu menguasai banyak orang, atau dampak dan pengaruhnya itu besar kepada banyak orang. Dia membuat banyak orang berbalik kepada Bapa, kepada Tuhan. Hati Bapa kembali kepada anak-anak, hati orang-orang berdosa, durhaka kembali kepada pikiran orang-orang benar. Saudara, Anda ingin melihat anggota keluarga Anda diselamatkan? Anda ingin melihat orang-orang di sekitar Anda mengalami pertobatan? Orang-orang yang Anda kasihi berjumpa dengan Tuhan? Berpuasalah untuk mereka. Lihat, pengaruh dampak rohanimu akan memiliki efek atas hidup mereka dan mereka bisa kenal Tuhan melalui hidup Anda. Amin. Yang terakhir, Esther. Katakan Esther. Berarti ini total kalau nggak salah ada 10 ya. Esther. Reward yang terakhir itu adalah Anda akan memperoleh perlindungan dari bahaya yang mengancam nyawa. Esther itu terancam nyawanya karena ada seorang yang bernama Haman ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Lalu Mordekai, sepupunya yang jauh lebih tua sehingga dia itu diangkat anak sama sepupunya sendiri. Namanya Mordekai, memperingatkan dia pada awalnya. Esther menolak, tapi Mordekai memperingatkan, jangan dikira engkau ada di istana raja, engkau akan luput dari bencana ini. Jangan-jangan untuk saat-saat seperti inilah engkau diangkat jadi ratu. Do something. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Esther? Dia ngomong begini, serukan, maklumkanlah puasa. 3 hari 3 malam, semua orang Yahudi di Susan ini, termasuk ternak-ternak mereka, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Nanti aku dan dayang-dayangku pun juga akan berpuasa. Nanti aku akan ketemu sama raja, ketemu menghadap raja, kalau nggak ada appointment, hukumannya mati. Kalau raja nggak berkenan, langsung diseret. Tapi kalau berkenan, raja akan ulurkan tongkatnya. Itu penuh resiko. Tapi Esther berkata, kalau aku mati, biarlah aku mati. Tapi tolong doa. Esther sadar, dia itu punya karunia dan talenta. Apa karunia talentanya? Dia itu cantik. Dia itu terpilih menjadi ratu tercantik. Wanita tercantik. Yang kedua, dia itu punya koneksi. Apa koneksinya dia? Dia itu adalah istri dari raja. Dan dia posisinya adalah ratu. Kurang dekat apa saudara? Yang ketiga, dia itu punya kepandaian, kepintaran. Dia tahu bagaimana memujuk suaminya. Dia tahu bagaimana merayu suaminya sebetulnya. Tapi dia gak bisa andalkan itu semua. Dia ngomong itu semua gak cukup. Talenta, kepandaian, kemampuan, kepiawaian, karunia gak cukup. Kita harus berdoa dan puasa. Ada banyak hal dalam hidup ini. Saudara, kita itu hidup dalam dunia yang penuh dengan bahaya dan kejahatan. Ada hal-hal tertentu, uang kita gak bisa tolong. Ya, kepandaian kita, koneksi kita gak bisa tolong. Satu-satunya adalah kita perlu berdoa dan berpuasa. Apa hal-hal yang mengancam nyawa Anda? Kejahatankah? Atau mungkin Anda atau anggota keluarga Anda mengidap penyakit yang mengancam nyawa? Berpuasalah. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.